Ya, lalu 25 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa hajjul bait wa shaumi ramadan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibnu Umar bin Al-Khattab wa fi riwayat Muslim an Ibnu Umar bin Al-Khattab wa fi riwayat Muslim an Ibnu Umar taqdim shaum al-hajj wa qaddima sallallahu alaihi wasallam asy-syahadatayn li'annahuma aslun al-am kulli summa as-salat li'annaha imaduddin wa yaqtul tarikuha yadri mu'anuk 'ala al-madhhab wallahu a'lam. Baik, kita akan masih pembahasan tentang rukun Islam. Ya, artinya yang menjadi pilar Islam itu ya ada berapa kemarin? Ada 5. Ya, kita baru membahas 3. Nah, sekarang yang berikutnya adalah wahajjul bait. Ya. Ini memang dalam berbagai redaksi berbeda-beda. Ya, ada yang mendahulukan zakat dulu, ada yang puasa dulu. Ya, atau ada yang sebaliknya. Ya, bahkan di sini ada juga yang haji dulu, baru puasa Ramadan. Ya, ini karena redaksi hadis itu banyak. Ya, yang mana yang benar? Semuanya benar. Tidak ada yang ada yang salah. Ya, coba. Nah, yang keempat yang merupakan rukun Islam di sini dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan wahajjul bait, ya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya ya dalam agama Islam yang namanya ibadah haji itu adalah ibadah yang di dalamnya memang tergabung ya itu ya dengan kita harus punya apa itu duit ya dengan menggunakan uang ataupun finansial ya memang meskipun ada ya di antara kita atau orang ada yang bisa ibadah haji meskipun nggak punya duit, ada nggak? Ada ya. Kalau itu memang merupakan panggilan ya bukan suatu hal yang mustahil ya. Makanya orang-orang para ulama ada yang bilang kalau namanya haji itu ada 3 macam ya, ada haji nasab, ada haji kasab, ada haji nasib ya. Iya, haji kasab orang bisa haji karena memang dia banyak duit karena usahanya dia ya, betul, haji kasab ya. Ada haji nasab ya, keturunannya emang babe moyang kakek moyangnya punya bandel banyak ya, jadi apa ya? Jadi semua keluarganya disuruh haji ya. Kayak ada orang bulan 3 tuh daftar haji sama saya ya 11 orang ya. Kenapa? Karena abiknya wasiat kalau bisa anak mantu gue jangan dibagi-bagi dulu duit warisan, bikin haji dulu katanya. Tuh, enak tuh jadi mantunya dia tuh. Ya, pergi haji gratis. 11 orang didaftar dulu. Ya, tuh. Berapa biayanya? Kan mahal biayanya. Ya, untuk buka dapat porsi haji kan minimal 25 juta. Ya, kalau 25 10 orang aja udah 250 juta. Ya. Tuh, belum yang satunya lagi 125 aja. Tak bayangin aja tuh, ya. Nanti insya Allah 3 tahun lagi dia akan berangkat tuh. Ya, kenapa? Karena ini hajinya merupakan haji nasab. Karena keturunannya memang ya pada haji semua. Ya, jangan sampai anak keturunan gue itu nggak ada yang haji karena saudara-saudara gue yang pada lain tuh yang pada kaya udah pada haji semua katanya. Ya, makanya kalau bisa kalau ada lebihnya bahkan cucu yang udah gede suruh haji. Ya, udah didaftarin cucunya atau cucunya meninggal. Tuh, masih muda ya, masih umur ya anak SMA kelas 1 dah.
Ya, sudah daftarin tapi baru meninggal dunia. Ya, berarti itu niat bapaknya cakep banget itu. Ya, itu semua keluarganya disuruh ibadah haji. Ya, nah ada lagi haji namanya haji nasib. Ya, haji nasib ini untung. Ya, haji kosasi, haji ongkos dikasih. Ya, ya banyak kita. Ya, enggak duitnya enggak seberapa, pekerjaannya gitu-gitu aja, tapi bisa berangkat haji. Itu banyak. Kalau itu memang sudah merupakan apa? Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Baik, nanti akan ada penjelasan di bawah. Yang berikutnya puasa Ramadan, ya, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi ini adalah merupakan pilar-pilar Islam, ya, yang harus kita apa? Kita laksanakan. Ya, karena ini merupakan suatu apa? Nasihat, ya, nasihat yang ada di dalam agama Islam. Ya, karena kan Nabi dalam hadis pernah, ya, beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Ya, agama ini adalah merupakan suatu nasihat. Ya, qulna liman ya Rasulullah. Ya, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini? Ya, Nabi menjawab, lillah, yang pertama. Ya, itu untuk Allah. Ya, apa artinya nasihat Allah? Ya, nasihat Allah itu adalah berupa perintah-perintah yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, harus kita kerjakan. Ya, itu nasihat Allah, ya, melarang kita untuk meninggalkan suatu perbuatan dosa, maka kita harus ada tinggalkan perbuatan dosa. Ya, seperti sholat dalam Al-Quran Allah katakan aqimus sholat, ya, tegakkanlah sholat, wa atuz zakat, bayar zakat. Itu nasihat Allah itu untuk kita apain? Kita kerjain. Ya, kenapa? Karena yang namanya nasihat Allah itu nggak ada yang apa? Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Ya, tuh kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga Allah sudah jelasin nasihat sholat itu agar apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu namanya nasihat, ya, dari Allah. Kemudian yang kedua, nasihatnya buat siapa? Wali kitabihi. Ya, itu untuk kita dari kitab-kitabnya Al-Quran, ya, dan juga kitab-kitab suci yang lain. Ya, kitab suci kita apa? Al-Quran. Tapi bukan berarti hanya kitab suci Al-Quran saja yang harus kita imani. Ya, kenapa? Karena kitab-kitab yang lain juga selain Al-Quran, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur atau Suhuf Ibrahim, itu kan kitab suci Allah bukan? Kitab suci Allah juga, itu harus kita imani. Tapi kalau dalam bentuk syariatnya memang nggak perlu kita jalani karena beda. Ya, karena setiap umat, setiap nabi itu punya syariat sendiri-sendiri. Ya, nah kalau kita ingin ngikutin syariat umatnya Nabi Musa, ya, ibu-ibu mau puasa nggak makan-makan selama sebulan. Saya kan? Ya, tuh. Iya, nah kita 13 jam aja kadang masih apa? Ya, masih tawar-menawar, ya, bawaannya lemas kayak ayam sayur gitu. Ya, baru 13 jam. Ya, nah itu syariat itu hanya ada pada umat Nabi Musa. Ya, kitabnya tetap kita harus apa? Imani. Kenapa? Karena kitab suci, ya, Zabur apa namanya? Taurat itu juga adalah merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada siapa? Nabinya, yaitu Nabi Musa. Ya, betul. Kitab Taurat, Injil, Nabi siapa itu? Bisa. Ya, betul. Apakah kita harus mengikuti syariat Nabi Isa? Tidak. Ya, karena syariat Nabi Isa juga beda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, makanya dalam Al-Quran tuh kita disuruh,
amanna billahi, apa itu dalam surah Al-Baqarah akhir-akhir, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tuh, ya. Dan nabi saja Bu, kan Nabi Isa, Nabi Musa bukan nabi kita. Kenapa kita harus imani? Karena dia juga adalah nabi Allah, utusan Allah. Ya, kitab juga, nabi juga, la nufarriqu baina ahadin minhum. Enggak bisa, jangan kita beda-bedain tuh cinta kita, iman kita dengan Nabi Muhammad dan juga dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena mereka juga adalah nabi Allah, nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian yang ketiga kata Nabi, nasihatnya dari siapa tuh? Wali rasulihi, dari rasul-rasulnya. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa-apa yang datang dari Rasul, apain? Ambil. Ya, dan apa-apa yang dilarang harus kita apain? Tinggalin, buang jauh-jauh. Ya, itu nasihat-nasihat dari Nabi banyak banget. Ya, contohnya Nabi nasihatin kepada kita untuk apa? Untuk selalu mencari ilmu, terutama ilmu agama. Ya, Nabi suruh kita rajin-rajinlah bergaul ya dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, Nabi suruh kita bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Kenapa? Karena pergaulan dengan orang baik itu akan kekal abadi sampai di hari akhirat nanti. Ya, tapi kalau pergaulan dunia dengan orang-orang hanya sekedar karena hartanya, karena kedudukannya, karena keturunannya, itu tidak akan kekal. Itu hanya sekedar di mana? Di dunia saja. Ya, makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum bi ba'din adu illal muttaqin, kata Allah. Ya, teman-teman sahabat karib kita, bestie kita yang waktu di dunia ini kita demen banget, cinta banget, tapi cintanya bukan karena Allah. Itu nanti di akhirat mereka akan jadi apa? Akan menjadi musuh kita. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa nolongin kita apa-apa. Ya, tapi kalau kita bergaul dengan orang soleh itu akan memberi syafaat bantuan juga kepada kita. Kenapa? Karena dia ingat kepada kita kalau kita pernah bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang yang baik. Ya, kan ada dalam riwayat itu seperti yang pernah saya katakan, ada orang gara-gara dipindahin dari neraka lantaran dia pernah kenal dengan orang baik. Ya, padahal bergaul kagak, ngaji kagak. Ya, cinta kagak, cuma dikenal doang. Kalau ada orang baik namanya siapa? Oh, kata malaikat, ya, tuh ini dapat perintah dari Allah lantaran ente kenal dengan orang baik, maka kata Allah kamu disuruh pindahin dari neraka ke mana? Dari surga. Tuh, berarti kan ada tuh syafaat, ya, nggak rugi Bu kita bergaul sama orang baik Bu, ya, nggak rugi, ya, apalagi sama orang miskin nggak rugi kita. Ya, Bu, ya? Rugi gak bergaul orang miskin? Gak rugi. Ya, Nabi ini kan minta dijadiin orang miskin, minta dibangkitin sama orang miskin. Ya, kita nggak pernah doa minta miskin, pernah nggak? Pernah. Ya kan, ada yang Allahumma ja'alni miskinan, pernah nggak? Ya Allah, jadikanlah aku ini orang miskin. Kok itu nggak kesan? Itu kan sunnah Nabi, Bu. Ya. Ya, yang ada kita takut sama miskin. Ya, ada orang pengen miskin, tapi Nabi justru berdoa, Allahumma ij'alni miskinan warsurni ma'al masakin. Tuh, ya Allah jadikanlah saya orang miskin dan bangkitkanlah saya bersama orang miskin. Kenapa? Orang miskin hisabnya dikit Bu. Ya, apa namanya hisab? Duit kagak. Ya kan, jabatan kagak. Ya, duit itu harta kagak. Ya, nah orang kaya yang akan banyak pertanyaannya. Ya, makanya kan ada istilah seringkali juga saya katakan, enak menurut kita belum tentu enak menurut Allah. Enggak enak menurut kita belum tentu enggak enak menurut Allah. Kadang kita bilang di dunia orang kaya enak, iya. Ya, tapi nanti apa itu? Ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya.
dalam riwayat ada seorang masuk neraka gara-gara tampak doang bu. Ya, padahal tampak. Ya, ada gak orang perempuan seorang istri simpen tampak lagi sampai sekarang? Ada. Yang simpen apa ya? Duit, emas, perhiasan. Ya, ini orang nih gara-gara tampak doang ditanya sama Allah. Dulu lu punya tampak lu jelek tumpul lu pakai buat apaan coba? Ya, mbak cuma buat ngambil tulang ekor doang tuh waktu kurban dikit doang. Bini gue pengen kesobat ya, nah itu salah. Ya, padahal gara-gara apa? Tampak doang. Ya, kita nggak mungkin nyimpen tampak lagi kita. Ngapain tampak musibah? Ya, kita simpen tuh emas, ya, berlian, intan, baru kita apain? Kita simpen, ya, gitu. Baik. Iya, ya. Rawahu Ahmad wal Bukhari, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari wa Muslim dan juga Muslim. Wa Tirmidzi an Ibnu Umar bin Al-Khattab wa fi riwayatin Muslim an Ibnu Umar bin Al-Khattab wa fi riwayatin Muslim an Ibnu Umar taqdimus shaum al-hajj, ya. Dalam satu riwayat, ya, riwayat Muslim dari Ibnu Umar atau Umar bin Khattab, ya, itu ada hadis yang redaksinya justru apa? Taqdimus shaum al-hajj, ya, mendahulukan atau menyebutkan apa? Ya, puasa dulu baru haji. Ya, kalau tadi kan kita baca haji dulu baru puasa. Tuh, ya, tuh. Wa qaddima sallallahu alaihi wasallam asyhadataini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan apa? Dua kalimat syahadat dulu. Ya, jadi sebelum sholat, sebelum haji, sebelum puasa, apaan dulu? Syahadat. Ya, karena orang masuk Islam yang disuruh mengucap dua kalimat syahadat dulu. Enggak ada orang baru mau masuk Islam tanya, lu udah haji belum? Ya, lu udah puasa belum? Lu udah sholat belum? Lu udah zakat belum? Enggak ada. Ya, disuruh ngapain? Ucap dua kalimat syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu namanya asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat apa? Syahadat apa? Tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, syahadat Rasul. Itu ada dua, namanya kan dua kalimat syahadat, karena ada dua syahadat situ. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Maka dibilang dua kalimat syahadat, ya, atau syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kenapa Nabi mendahulukan dua kalimat syahadat? Ya, itu. Li'annahuma aslun, ya, al-amr. Ya, karena keduanya itu adalah merupakan dasar atau pokok dalam suatu perintah. Ya, itu. Summa shalah, kemudian setelah dua kalimat syahadat disuruh ngapain? Salat. Ya, kenapa salat yang kedua? Di annaha ibaduddin. Ya, karena salat itu merupakan apa? Tiangnya agama. Ya, yang namanya tiang itu penting. Ya, cuma langit yang nggak punya tiang untuk bangunan. Ya, bikin rumah sependek apapun pasti harus punya apa? Punya tiang. Ya, bangunan serendah apapun harus punya tiang. Ya, mau tiang gantung kayak, mau tiang beneran kayak, yang penting namanya tiang harus punya tuh. Ya, tuh. Baik. Nah, ada satu ketentuan tuh, ya, karena salat merupakan tiangnya agama, wa yaqtul tarikuha. Ya, kalau orang enggak ngerjain salat dengan sengaja atau meninggalkan salat, tuh ada satu hadis boleh dibunuh. Coba bayangkan. Ya, jadi orang kalau enggak salat sengaja, ya, dia tahu salat itu wajib tapi enggak mau ngerjain. Beda orang enggak tahu. Ya, kalau orang udah tahu itu suatu kewajiban yang dilakukan, kemudian dia enggak melakukan karena dia anggap sholat itu bukan wajib, maka di sini boleh diapain? Ya, ada orang bilang, "Wih, ini banget, apanya ekstrim banget."
Ya, orang nggak sholat jadi dibunuh. Ya, kenapa Bu? Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu udah divonis kafir sama Nabi. Kafir, ya. Nah orang kafir itu kan boleh diapain? Boleh dihajar. Ya, karena hadis dalam sebuah hadis Nabi katakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihada. Ya, siapa orang yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka apa? Faqad kafara jihada. Maka orang tersebut sudah kafir nyata-nyata atau nyata-nyata kan kafir. Tuh. Ya, jadi sholat jangan dianggap Bu. Ya, makanya kita kan Nabi suruh. Ya, yang namanya kita punya anak jangan diajarin yang lain dulu, ajarin apaan? Sholat yang benar. Ya, tuh. Ini kan mohon maaf kadang-kala orang tua sekarang itu yang paling banyak diajarin yang keduniaan dulu. Ya, kita bisa Bu, boleh apa-apa ya. Naruh anak kita di tempat kursus, anak kita ajarin nari, suruh nari ya. Tapi ajarin dulu yang jadi tiangnya dulu. Sholat ini jangan lupa. Jangan sampai gerakan tarinya lebih cakep daripada gerakan sholatnya. Ya. Apalagi gerakan TikToknya lebih cakep daripada gerakan. Ya, TikTok itu cakep. Ya, pas banget ya. Ya, saya kalau nggak malu saya ikutin enak. Saya malu aja. Iya, saya malunya sama Allah bukan sama manusia. Ya, sesuai. Macam-macam saja. Ya. Cakep gerakan TikToknya, ya. Tapi kalau gerakan sholatnya nggak pernah kita perhatiin, ya Bu. Kita akan sedih nanti Bu. Di alam kubur kita jadi orang tua nangis nanti tuh Bu. Ya, sekarang kita belum ngerasain, ya. Tuh betapa tanggung jawabnya kita punya anak, ya. Kan yang namanya anak itu apa? Allah sebut amanah, titipan Allah. Ya, tuh. Kalau namanya titipan harus kita apain? Jaga benar-benar, nggak boleh kita sembarangin. Ya, nah kalau kita sembarangin, ya nanti itu bakal bikin kita pusing sendiri. Ya Bu, mending pusing di dunia lah daripada pusing di kuburan. Ya, kita kalau pusing di dunia banyak saudara, banyak tetangga, banyak teman kita pura-pura juga orang kagak tahu. Nah di kuburan Bu, kita sendirian, teriak kagak ada yang dengar. Ya, minta tolong, pengen minjem speaker biar orang dengar, mau minjemnya siapa? Ya, nggak ada lagi yang bisa kita apain. Kita minta bantuan atau pertolongannya Bu. Ya, makanya sebelum kita bingung, kita kebelangsap ya, nggak apa-apa kebelangsap di dunia daripada kebelangsap di mana? Di kubur, apalagi kebelangsap di akhirat. Nauzubillah min zalik. Tuh, makanya muru auladakum bis-shalah kata Nabi. Ya, ajarkan anak-anak kamu untuk sholat wahum sab'u sinin. Kalau anak kita sudah berusia berapa? 7 tahun. Ya, 7 tahun itu. Ya, itu pokok. Kenapa? Karena as-sholatu imanuddin. Karena sholat adalah merupakan tiangnya agama. Ya, yang lain enggak dulu dah. Ya, anak kecil jangan suruh bayar zakat. Ya, anak kecil jangan suruh ngapain? Haji. Ya, sholat dulu dah. Kenapa? Karena kalau sholatnya udah cakep, pasti yang lainnya cakep dah. Kadang kita zaman sekarang sedih melihat anak-anak sekarang namanya sholat dulu ya Allah. Ya, bukan hanya cepat, ya, dia sholat itu bisa sambil ngobrol. Ya, sholat sambil ngobrol sampai cerita. Sholat padahal. Ya, itu dari mana itu dia belajarnya? Ya, janganlah sholat belum wudhunya lagi. Ya, coba sholatnya ya Allah kita kadang sedih. Ya, bukan anak TK Bu. Ya, anak SMP, anak SMA kadang ada yang kayak gitu. Ya, sholat sambil ngobrol mencetak-cetakan atau apa gitu. Sebelahnya. Ya, coba. Di sini dia sebelahnya orang, sampingnya temannya yang suka bercanda mungkin.
Tekan nggak mungkin nyalain yang sini, sebelahnya dia pasti dibilang siapa? Yang sebelahnya. Ya, dari belakang tuh gitu. Ya dulu ada namanya itu, masih ada kan? Agus masih ada ya? Agus Nenggon masih ada ya? Masih ada yang seperti itu tadi. Tuh banyak Bu. Ya, yang bikin sedih mereka juga sekolahnya aja sekolah agama, bukan sekolah umum. Ya Allah, ya kontrol sekali-kali anak didik kita Bu. Ya, biar sholatnya dulu yang benar. Ya, gimana belajar mau benar kalau sholatnya nggak benar. Ya, tuh kenapa? Karena sholat itu ya menjadi parameter buat ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai Nabi bilang kalau orang tak sholat aja boleh dia baik, dibunuh di situ tuh. Ya, tuh. Baik. Yadribu bidarbi unukihi, ya bahkan boleh juga dipukul tengkoknya. Ya, kalau dia nggak mau sholat tuh, ya alal madhab. Wa qila yadribu bil khashab ila an yamut. Ada satu pendapat yang mengatakan boleh dia dipukul pakai kayu sampai dia mampus. Ya, tuh bukan kejam, bukan. Ya, kasarnya Bu, daripada taruh di kemplang malaikat, mendingan kemplang sekarang. Ya, kemplangan malaikat itu berkali-kali lipat. Ya, dan sakitnya juga nggak seperti sakit waktu kita di dunia. Ya, makanya halus banget Bu. Ya, kita disuruh ada doa Bu yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, jadikanlah aku yang banyak apa ya? Ya, menangis daripada banyak ketawa. Ya, ya Allah, jadikanlah aku yang banyak menangis daripada menangis akhirat daripada menangis dunia. Ya, tuh, bukan nangis doang tapi nangis dalam urusan akhirat, urusan dunia nangis, duit hilang nangis. Ya, nggak punya duit nangis. Ya, tapi giliran imannya hilang, mana? Diam aja. Ya, giliran apanya itu, ya saudara-saudaranya, ya banyak nggak beribadah, ya kita diem aja. Tuh, itu doanya. Allahumma ja'alni min ibadi min an apa namanya itu, ya kalau dalam Al-Quran kan apa ayatnya itu sedikit tertawa banyak menangis. Ya, tuh kita boleh minta sedikit tertawa banyak menangis, cuman bukan nangis dalam urusan apa ya? Dunia, tapi urusan akhirat. Ya, Ustaz gimana kita masa menangis mulu? Bukan saya menangis mulu, kan? Ya, maksudnya kita mikir, ya, kalau dunia ini hidup cuma sementara, enggak lama Bu. Ya, berapa lama sih hidup kita dunia Bu? Ya, kan sering saya bilang kelamaan orang yang mati nungguin kita, sama kita nungguin mati Bu. Ya, orang yang mati itu kakek kita udah berapa puluh tahun meninggal, kita masih ada kayak gini. Ya, nah kita kan belum tentu. Ya, mati kita ya sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan belum tentu. Ya, tapi tetap hitungannya masih lamaan mereka yang mana? Yang mati udah nungguin dan lama itu. Ya, apalagi nungguin hari kiamat tuh. Ya, makanya kita jangan terlalu apa? Ya, menyibukkan diri kita yang berlebihan dalam urusan dunia. Urusan dunia banyak Bu, ya tuh dalam masalah harta, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah tetangga, dalam masalah lingkungan, ya dalam masalah pergaulan, itu semua diatur dalam apa? Dalam agama Islam tuh nggak akan keluar. Makanya agama itu suatu nasihat, ya agama Islam itu suatu nasihat ya. Wakila an yankhas bihadidah, ya ila an yusalli, ya dalam pendapat lain boleh diapain? Kalau bahasa kita itu disundut pakai besi yang panas, ya kalau udah bawa dia sholat baru berhenti sundutnya. Ya Allah Bu, sundut pakai besi yang rokok aja kita kaget. Ya, namanya rokok aja, padahal rokok nggak seberapa panasnya itu Bu. Ya, coba Bu kalau apa namanya bara rokok panasnya seperti panas gas, saya yakin orang nggak ada mau ngerokok Bu. Kenapa? Panasnya kayak gas. Panas banget kalau di mulut, panas banget.
Ya, karena nggak terlalu panas makanya orang banyak yang apa? Rokok. Panasnya nggak terlalu. Ya, itu. Kemudian summa zakat. Ya, kemudian bayar zakat. Li'annaha fitratul Islam. Karena zakat itu merupakan apa? Ya, bentuk kesucian dalam agama Islam. Yaitu wa lisyumuliha al-muqallaf wa ghairi. Ya, nah yang tercakup dalam membayar zakat itu orang yang mukallaf dan orang yang belum mukallaf juga. Ya, namanya zakat itu seperti zakat fitrah, memang anak bayi nggak wajib zakat? Tetap wajib. Ya, kalau namanya zakat itu hitungannya bukan umur, tapi hitungannya apa? Hartanya. Ya, kayak harta harus sudah apa? Mencapai haul, sudah mencapai nisab. Ya kan haul itu artinya sudah apa? Minimal setahun. Ya, setahun itu artinya stabil tuh. Dari harta yang kita punya nggak naik, nggak turun, nggak kurang, nggak lebih. Kalau masih naik turun, itu belum wajib zakat. Ya, tapi kalau naik terus wajib nggak? Wajib, bukan wajib doang. Naik terus. Ya, tuh. Kalau turun terus nggak wajib. Iya, ya. Tahun 2020 10 juta, 2021 20 juta, 2022 30 juta, 2023 24 40 juta, 2025 50 juta. Itu kan naik terus. Berarti setiap tahun itu wajib diapain? Zakat. Dan nggak banyak Bu, diminta zakat berapa persen sih? 2,5%. Ibu nggak banyak. Ya, contoh kita punya duit 10 juta aja. 2,5%-nya berapa Bu? 250.000 ya Allah. Ya, 250.000 beli cendol paling buat RT doang. Ya, cukup cendol bagi kelas kecil aja. Ya, jangan beli kalau kita minum nggak cukup. Ya, tuh. Ya, jadi nggak banyak 2,5%. Ya. Summal hajj litaglizat al-walidah. Ya, tuh. Ya, kemudian melaksanakan haji litaglizat al-walidah. Ya, dalam suatu perintah yang sangat berat memang. Fihi, ya, min nahwi qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Nabi katakan man lam tahbishu hajah wa lam yahud wa lahu jam'un falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Ya, kata Nabi man lam tahbishu hajah. Ya, barang siapa dia yang tidak memenuhi hajatnya, ya, sedangkan dia punya duit. Ya Bu, jadi ada orang yang enggak boleh itu pelit. Ya, pelit dalam kondisi apa aja enggak boleh. Ya, baik sama diri sendiri apalagi sama orang. Kita dikasih duit rezeki Bu, itu Allah kasih buat kita ngapain tentunya? Biar hidup sehat. Ya, karena kalau kita hidup sehat ibadah tenang. Ya, kuat belum tentu. Ya, kalau masalah kuat, ya orang gede kuat aja nggak bisa ibadah banyak. Ya, gitu. Yang penting ibadah kita tenang. Ya, ibadah jangan banyak-banyak Bu. Sholat zuhur 4 rakaat aja. Subuh 2 rakaat. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau orang kuat subuh bikin 8 rakaat boleh nggak? Ya kan boleh. Ya. Orang kalau ibadah sehat itu ibadahnya jadi senang, jadi khusyuk, jadi nyaman, ya gitu. Kalau orang sakit Bu, ya Allah, ya kita jangan jauh-jauh. Kita sholat lagi sakit gigi aja tak? Sakit gigi sholat Bu, baru sakit gigi padahal, ya. Iya, kita lagi ya, tuh. Iya. Ya, baru sakit gigi 2, apalagi sakit yang lainnya. Tuh, tapi kalau kita sehat, ya Allah, ya, sholat sehat lama, enak, sedang enak, cepat apa lagi? Kan gitu, kalau lagi ibadah sehat tuh, ya. Walam yahud, ya, dan dia tidak melaksanakan haji walahu jam'un, padahal dia banyak duit.
kata Nabi orang seperti itu tuh faliyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Silakan dia mati, kalau boleh dipilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Tuh. Ya. Jadi kan ada orang dia duitnya banyak tapi nggak mau ibadah. Ya, apalagi rukun Islam yang kelima itu. Ya, dia berpikir, haji ngapain mahal-mahal? Ya, susah-susah ngumpulin duit begitu kumpul buat haji habis. Sorry ya. Ya. Tuh, itu menurut orang-orang yang apa itu? Ya, keyakinan rezekinya kalau itu dari Allah itu kecil. Ya, karena dia berpikir apa? Rezeki itu hasil usaha gue. Bukan, Bu. Ya, biar bagaimana juga yang namanya rezeki itu datangnya dari siapa? Allah. Kan Allah sudah bilang, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ya, kami yang memberi makan atau rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Ya, bukan kamu, bukan hai bapak, bukan wahai ibu yang memberi rezeki kepada anak-anak kamu, tapi siapa? Allah lah. Ya, makanya kita jadi orang Islam jangan takut nggak kebagian rezeki. Ya, yang kita takut kalau yang punya rezeki ninggalin kita. Ya, siapa yang punya rezeki? Allah. Ya, tuh Allah punya segalanya, punya rezeki berupa materi, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa ketenangan, rezeki berupa kenyamanan. Ya, Bu. Ya, kita Bu pilih Bu, mendingan duit banyak hati tenang apa duit dikit hati nggak tenang? Ngapain ada duit dikit hati nggak tenang? Ya, tuh, mendingan kayak gitu. Ketimbang apa? Ya ketimbang ya kita itu nggak punya apa-apa tapi kita gelisah. Ada nggak orang begitu? Banyak. Kenapa kok bisa terjadi? Karena kurang dekat sama yang punya rezeki. Ya, kalau kita minta rezeki dari makhluk pasti ada batasnya, Bu. Ya kan? Kayak ada satu kisah tuh, seseorang minta rezeki kepada orang kaya yang kayanya nggak palang tanggung. Setiap dia minta pasti dia kaya. Dikasih. Ya. Jangan jauh-jauh. Ya, dalam kisah itu tuh orang yang kaya sekali-kali dia tidur, jadi nggak dapat rezeki tuh orang. Ya, akhirnya dia dapat hidayah dari Allah. Ya Allah, kenapa selama ini saya bergantung kepada hamba-Mu yang kaya bukan kepadamu? Ya, sementara Engkau ya Allah, jangankan Engkau tidur ngantuk aja kagak. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. Dia minta ampun kepada Allah, berarti selama ini saya salah ya Allah. Bergantung kepada siapa? Manusia. Padahal itu orang hanya bilang bos lagi tidur. Ya, gara-gara tidur enggak dapat apa? Enggak dapat duit. Padahal setiap hari dia dikasih. Tapi kalau Allah, pernah Allah bilang, hari ini enggak ada rezeki buat ente, Allah lagi tidur. Ada enggak? Allah, kalau sehari aja Allah ngomong gitu, ya berapa miliar orang yang sengsara di dunia, Bu. Ya, ya itu, ya berapa? Karena kalau Allah itu ngantuk, ya Allah itu tidur. Jadi kalau kita ngantuk perlu waktu loh. Ngantuk kan berapa detik itu? Ya, kalau Allah ngantuk, ya berarti dia lagi ngurusin apanya? Ngantuknya nggak masih detik. Ya, nggak ada orang masih ya pasti dia ngapain? Fokus dengan apanya? Ngantuk yang sedang dia dialami. Tuh ya, makanya jalan yang namanya kalau untuk ibadah kita jangan pelit-pelit. Ya, jangan perhitungan. Ya, yakin Bu, apa yang kita keluarkan untuk ibadah pasti ada apa-nya? Ada gantinya. Ya, itu. Apa? Ayat terlupa. Di musola. Baik. Selanjutnya fa inna wal muradu bil jam'al, ya. Jadi yang dimaksud dengan mengumpulkan di sini yaitu banyak hartanya atau ada
duitnya wa ghairi. Fa inna bidzalikal mazkur minat ta'alil an yaq minat ta'alil an yaqa as-saum akhir. Nah, oleh karena itu diletakkan yang namanya puasa itu diletakkan di akhir setelah melaksanakan ibadah haji baru puasa. Karena kan kalau puasa orang boleh nggak puasa kalau sakit, kalau musafir, ya kan? Tapi harus diapain? Diganti, bisa dikodok. Ya, kalau haji bisa dikodok, bisa. Ya, bisa kodok haji. Kalau haji berarti hajinya nggak sah. Ya, orang haji tapi nggak hukum, orang haji tapi nggak ifadah, nah itu hajinya nggak sah, bukan harus dikodok. Kalau kodok itu pelaksanaan ibadah di luar waktunya. Ya, haji memang boleh kita ibadah haji di bulan Ramadan, boleh, tetap yang namanya haji itu di waktu musim haji. Tapi kalau puasa Ramadan, bulan kodoknya bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Rajab, boleh nggak? Boleh. Itu makanya karena posisinya itu makanya diurutin haji dulu baru puasa. Ya, baik. Wa wajhul hasar fil khams, ya, jadi penggabungan di antara yang 5 tadi, annal ibadah imma qauliyah, ya. Jadi ibadah itu ada yang bentuknya qauliyah, yaitu berupa apa? Ucapan. Seperti syahadat, ya, au ghairihi, ya. Wa hadza imma, ya, tarki, ya, atau suatu perbuatan. Wal maradu bi tarki imsaqus shaim, yaitu tarki artinya meninggalkan. Artinya meninggalkan apa? Ya, meninggalkan makan dan minum dan syahwat kalau lagi puasa. Kapan? Di siang hari, ya, enggak selamanya, ya, hanya beberapa jam saja, ya. Yang sebelumnya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi lantaran kita lagi puasa, maka boleh kita, ya, meninggalkan itu, ya. Au fi'li, ataupun dalam bentuk perbuatan, ya. Wa imma badani, ya. Begitu juga ada ibadah yang bentuknya dalam bentuk badan kita. Salat, seperti salat, au mali, wa huwa zakat, dalam bentuk harta seperti zakat, au murakkab minhuma, atau penggabungan dari keduanya. Badan kita juga harus sehat, duit juga harus punya. Apa itu? Ibadah haji. Ya, wal Islam al hakiki yang suruh bisyahadataini. Ya, Islam yang sebenarnya adalah itu akan tercapai kalau dia sudah baik mengucapkan 2 kalimat syahadat bisyaratin, dengan syarat at-tasdiq. Dia harus betul-betul membenarkan apa yang menjadi syahadatnya. Ya, jadi syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan belakang. Ya, mulutnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah, ini kagak. Ini enggak boleh. Ya, tapi ini kadang jarang diperhatiin oleh orang yang masukin ke dalam Islam. Ya, orang dibimbing bacanya 2, ya. Kasih dulu nasihat. Tolong ini syahadat bukan hanya sekedar omongan doang, tapi masukkan ke dalam hati. Ya Bu, kalau orang hanya sekedar mulut gampang, ya, tapi kalau hati ini susah. Ya, ibu-ibu aja nggak mau, ibu cintai lakinya karena dari mulutnya doang, mau nggak? Hatinya enggak. Kalau mau, apa mulut doang, nggak usah bohong sama gua. Ya, di depan ngomong I love you, gitu. Ya, di depan ngomong aku cinta kamu. Lakinya balas I love you too, gitu. Itu juga cinta kamu. Ya. Ya, itu mulut bisa aja, ya, akan bersilat lidah, hati kita tanya, ya. Dan kita juga mungkin bertanya, abang sebenarnya benar-benar kan cinta sama ayah, ya. Iya, mulutnya lagi ngomongin, ya, hatinya belum tentu, tuh, ya, karena hati ini nggak ada yang tahu kecuali siapa yang punya hati, sama yang menciptakan hati, Allah dan diri kita, ya, tuh. Tapi ada orang ngomong
gue tahu isi hati lu. Itu orang hebat banget itu. Sesotoi namanya itu. Boleh tahu isi hati lu, berarti lu sok banget gue tahu isi hati lu. Silakan belah dadamu. Ya, bohong itu semua ucapan-ucapan itu. Ya, kalau ada orang bilang aku tahu isi hatimu, ya, tapi kau tidak tahu isi hatimu, curang. Dia tahu hati orang, tapi orang nggak boleh tahu isi. Berarti itu yang bohong. Ya kan gitu. Ya, Bu, ya. Baik, sedikit lagi. Kama afadahu al-Adidi, ya, tuh, sebagaimana yang berikan atau diungkapkan oleh Al-Imam Al-Adidi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu khamsakum." Ya, kerjakanlah atau laksanakanlah salat yang 5 waktu kalian itu. Ya, ai shalawatakum al-khams, salat kamu yang 5 waktu. Jadi sholat itu disuruh kita 5 waktu, bukan 4, bukan 3, apalagi 1. Ya, selalu khamsakum 5 waktu. Ya, ada orang sholat ngaku Islam, sholatnya seminggu sekali. Jumat Tuhan. Ya, ada yang 2 tahun 2 kali. Fitrinya ada 2. Ya, itu juga sholatnya sunat lagi yang dikerjain, bukan yang wajib. Ya, jangan sampai kita seperti itu tuh, ya, kayak orang-orang fasik, ya, dia ngaku Islam tapi nggak mau kerjain apa yang diperintah dalam Islam tuh, ya. Wazaku amwalakum, dan keluarkanlah hartamu, ya. Wasumu syahrakum, ai Ramadan, ya, dan puasalah kalian bulan puasa atau bulan Ramadan. Tuh, itu adalah perintah-perintah Allah, ya. Kama ruwiya an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rajab syahrullah, ya, wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Ya, betul. Ada satu hadis, memang hadis ini adalah hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Kan ada yang mengatakan ini bukan hadis, ya, betul. Dikatakan apa? Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah, ya. Wa Sya'ban syahri, ya, bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad, ya. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi. Ya, itu berarti apa? Satu anjuran itu. Wa hajju baiti rabbikum, ya, dan laksanakanlah haji, ya, ke rumah Tuhan, yaitu ke rumah Allah, yaitu Al-Ka'batu Al-Musyarrafah. Ya, jadi kita haji itu, ya, tawafnya di Ka'bah, ya, bukan di mall. Ya, apalagi tawafnya di Taman City, ya, lain lagi itu, ya, banyak, ya, orang kalau haji itu haji tawaf enggak, ya, kamu nggak tahu, saya sibuk Pak. Ya, ibu umroh udah bikin tahun nggak kemarin enggak, ya, apaan yang namanya umroh kalau nggak tahu, ya, kan kalau umroh sama haji bedanya cuma satu, kalau umroh nggak ada wukuf, ya, kalau haji harus ada wukuf, itu aja, yang lainnya mah sama, ya, gitu. Baik, tadkhulu jannatal rabbikum, ya. Nah, kalau kamu melaksanakan tadi itu, sholat 5 waktu, zakat, haji, maka itu kata Nabi, masuklah kalian ke dalam surga Tuhan. Ya, Bu, artinya kita benar-benar melakukan ai alladzi rabbakum bi ni'matihi, ya, yang telah membimbing kamu atas segala nikmatnya, bi ghairi hisabin, tanpa harus dihisab lagi. Allah, kalau kita masuk surga nggak pakai hisab lagi, enak banget, Bu. Ya, ibarat kata kita mau naik apa namanya, jangan jauh-jauh ya, naik kereta itu, ya,
nggak disuruh ini karcis, naik aja langsung teh gratis, anak ayah ibu-ibu majelis taklim al-ilm gratis, nggak perlu pakai bayar, enak loh, gila banget, ya atau naik kereta cepat ke Bandung, ya dikasih gratis, mau nggak? Banget, baru kereta cepat bu, apalagi itu kalau ditanya dulu, lu anak siapa? Ditanya, rumah lu di mana? Ditanya, guru lu siapa? Ya, tanya itu tuh, ya kalau enak mana langsung aja itu, ya. Ayat ghairi munaqashatin, ya itu tidak akan apa ada di debat-debat lagi, tidak ada apa namanya itu ya omong-omongan lagi, pertanyaan lagi dan lain sebagainya. Kalau munaqashah itu ibaratnya kan ada tanya jawab, kayak orang lagi mau mempertanggungjawabkan disertasinya, itu namanya munaqashah, sidang namanya, ya dia bisa mempertahankan ke apa yang menjadi tulisannya dia, ya itu namanya munaqashah, ya itu. Baik. Faqawluhu tadkhulu jawabul amr, ya. Nah, kalimat atau kata tadkhulu ini merupakan jawab dari suatu perintah. Apa jawabnya bu? Karena ada perintah, kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh zakat, kita disuruh haji. Nah, kalimat tadkhulu merupakan jawab karena ada perintah itu. Artinya apa? Silahkan kalian masuk ke dalam surga Tuhanmu, ya tanpa diapain, tanpa dihisab, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu liman wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Dan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau bertanya.